Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Triwindora, NIM I1B12004. Saya di sini ingin menjelaskan materi-materi yang pernah dibahas pada mata kuliah Kapita Selekta Bahasa. Pada Kapita Selekta Bahasa membahas tentang bahasa sebagai alat kebudayaan. Bahasa merupakan suatu hasil budaya manusia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, serta mengidentifikasi dirinya. Ada pula fungsi dari bahasa, yakni sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan ada juga sebagai alat kontrol sosial. Dari sini ada banyak hubungan bahasa dengan ilmu lainnya, seperti hubungan bahasa dengan kebudayaan, hubungan bahasa dan sastra, terus ada juga hubungan sastra dengan ilmu pengetahuan, serta ada pula hubungan sastra dengan pembangunan. Baik, di sini ada pula hubungan sastra dengan kebudayaan, ialah ada dua hubungan, yakni hubungan koordinatif dan hubungan subordinatif. Hubungan tersebut terkait seperti sekeping uang mata logam, yang dimana satu sisi adalah sistem kebahasaan dan yang satu sisi lainnya sistem kebudayaan. Ada pula hubungan koordinatif, ialah adanya hipotesis yang sangat kontroversial, yaitu hipotesis dari dua pakar linguistik ternama. Adapun hubungan subordinatif ialah hubungan langsung yang menyatakan bahwa bahasa adalah hasil kebudayaan. Ada pula hubungan bahasa dan kebudayaan berkaitan dengan perbuatan bahasa yang mengakibatkan perubahan pada budaya. Ada pula hubungan bahasa dan sastra. Pada hubungan bahasa dan sastra ini ada dua bidang yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dialektis. Ada dua bidang yang tidak terpisahkan yang bersifat dialektis, itu menurut Welek dan Weren. Bahasa sebagai sistem tanda primer dan bahasa sebagai tanda sekunder, seperti kampret. Ada pula hubungan bahasa dan ilmu pengetahuan, ialah fungsional yang merujuk kepada fungsi bahasa yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Ada pula formal yang merujuk pada sistem kaidah yang digunakan untuk membentuk menjadi kata dan memadu kata menjadi kalimat yang bermakna. Ada pula hubungan seperti yang saya jelaskan tadi, ada pula hubungan bahasa dengan pembangunan, ialah hakikatnya pembangunan nasional dirumuskan sebagai masyarakat Indonesia seluruhnya dan seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, serta pedoman kita. Ada pula peranan bahasa ini pada pembangunan, yaitu dalam pembangunan nasional pembangunan yang sangat strategis, itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan nasional yang selama ini yang dilaksanakan oleh bangsa. Selain dari itu, bahasa juga ada hubungannya dengan ilmu politik, yang mana berhubungan pada pembuatan keputusan, lebih khusus dalam keputusan yang ada di negara. Dalam politik juga mempunyai fungsi untuk memenuhi perannya menjadi pemersatu seluruh suku dengan menggunakan bahasa Indonesia itu. Jadi selanjutnya ialah pemungutan bahasa. Pemungutan bahasa merupakan kata serapan dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah bahasa penerima. Pada proses serapan ini ada 3 serapan, yaitu yang pertama kata serapan adopsi, yang kedua kata serapan adaptasi, dan yang ketiga kata serapan pungutan atau terjemahan. Baik, pada pemungutan bahasa ini ada pemungutan leksikal juga, yang mana kebanyakan pungutan yang bersifat struktural kurang.
Bersama pungutan leksikal ini terbawa pula pungutan bunyi. Dari pungutan tersebut ada pungutan struktural yang saya sebutkan tadi, ialah pungutan bunyi merupakan pungutan kata-kata yang sesuaikan dari bunyi-bunyi si penerima tersebut. Ada pemungutan morfem juga, yang mana pemungutan morfem tersebut bukan kata-kata, biasanya pemungutan kata morfem tersebut berupa bukan kata-kata melainkan imbuhan yang terbawa dari kata-kata yang terpungut. Pungutan dalam bahasa Indonesia ialah pungutan dari bahasa pertama, mempunyai pengaruh pada bahasa daerah. Serta ada pula pungutan terakhir yang merupakan pungutan yang digolongkan ke dalam kata-kata yang berkonstruksi kata dasar daerah dengan imbuhan bahasa Indonesia yang masih dapat dibagi menjadi dua, yakni dasar yang tidak pakai dalam bahasa Indonesia seperti mengemban atau emban. Terus ada juga yang dasar dari pungutan ditambah dengan imbuhan BI atau bahasa Indonesia, yang mana contohnya kemantapan atau mantap. Ada pula materi pada MK ini ialah kesemestaan bahasa. Kesemestaan bahasa yang meliputi gramatikal, fonologi, dan semantik. Pada tataran gramatikal, mayoritas bahasa di dunia menganut pola berurutannya, yaitu subjek, predikat, objek, serta keterangan. Pada kesemestaan bahasa ini ada yang namanya bahasa fungsional. Bahasa fungsional merupakan gerakan linguistik yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan oleh masyarakat, dan bahwa bahasa itu sendiri mempunyai fungsi yang beraneka ragam. Itu menurut Krida Laksana. Ada pula kelebihan dan kekurangan dari teori fungsional ini. Saya sebutkan kelebihannya terdahulu, ialah kita dapat mengetahui bahwa setiap morfem itu memiliki fungsinya, sehingga dapat membedakan arti. Setiap monem yang diartikulasi memiliki isi atau ekspresi, dengan menghitung dapat dilihat dari fungsinya. Ada pula kekurangannya, ialah tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik itu secara rinci atau secara ya seperti itulah, khususnya pada tataran sintaksis. Pada bahasa struktural, karakteristik linguistik struktural ini teorinya kebahasaan struktural mempunyai asumsi dan hipotesis tentang bahasa berdasarkan pada hasil pemakaian yang otonom tentang bahasa. Selain itu, fakta dan database diberi kemungkinan untuk dapat dijadikan sumber penciptaan teori-teori bahasa yang bersifat universal dan spesifik. Teori kebahasaan struktural berasal dari cara kerja metode keilmuan yang deduktif, induktif, dan induktif-deduktif. Bahasa struktural dalam pengajarannya pada era struktualis, bahasa struktural dalam kaitan dengan pengajaran bahasa memiliki 5 asumsi. Yang pertama, bahwa prosedur kerja linguistik struktural dapat digunakan sebagai metode pengajaran. Dan yang kedua, bahwa metode pembelajaran bahasa harus disajikan dengan bentuk latihan, seperti seorang siswa berbicara atau memperkenalkan dirinya dengan latihan menulis atau latihan berbicara secara langsung. Serta yang ketiga, bahwa tidaklah penting bagaimana makna itu diperoleh oleh siswa. Dan yang keempat, bahwa tidak perlu menyajikan gradasi dan urutan gerak vertikal pada materi yang dipelajari siswa. Serta yang terakhir, bahwa bahasa itu adalah tingkah laku dan tinggal aku dapat dipelajari dengan cara melakukannya. Ada pula yang membahas mengenai bahasa tradisional.
Tata bahasa tradisional ini menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Tata bahasa struktural tradisional Tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Tata bahasa tradisional menyatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Pada tata bahasa tradisional ini terdapat banyak pendapat dari beberapa ahli seperti Plato yang berpendapat bahwa bahasa ini mirip dengan realitas atau non-arbiter diikuti oleh kaum naturalis. Pandangan Aristoteles bahwa bahasa tidak mirip dengan realitas atau arbiter diikuti oleh kaum konvensialis. Jadi pendapat dari Plato dan Aristoteles ini bertolak belakang. Lain dari itu ada juga bahasa terapan, di mana linguistik terapan ini adalah cabang ilmu linguistik yang membahas mengenai penerapan berbagai penemuan ilmiah di bidang linguistik. Tujuan dari ilmu linguistik terapan ini adalah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bahasa yang ada di dalam masyarakat. Pengenalan linguistik terapan ini diperkirakan diawali pada tahun 1940-an. Yang merupakan masa awal penerbitan tulisan-tulisan hasil terjemahan dari mesin. Di sini juga saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan yang ada di dalam linguistik. Yang pertama ada pendekatan linguistik deskriptif, ada yang mana pendekatan linguistik ini bertujuan meneliti dan mendeskripsikan secara netral isolek yang digunakan komunitas tutur tertentu. Linguistik deskriptif mencoba menggambarkan ujaran sebenar-benarnya. Aliran deskriptif ini bertujuan memikirkan pembuatan teori linguistik yang abstrak sebagai alat untuk menyelesaikan deskripsi dari bahasa-bahasa tertentu dengan praktis dan sukses. Tokoh-tokoh yang terkenal pada linguistik deskriptif ini, yang pertama ada Ferdinand de Saussure, yang kedua ada Leonard Bloomfield, setelah yang ketiga ada John Rupert Ford. Tentu pada linguistik deskriptif ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihan dari linguistik deskriptif ini ialah pronomina kata ganti, adanya terjadi hubungan yang baik sesama linguistik, adanya aliran ini sudah memeriksa bahasa Indian secara sinkronik. Ada pula menolak metalistik sejalan dengan iklim filsafat berkembang pada masa itu, yaitu behavioris. Dan selanjutnya kelebihannya yaitu memiliki cara kerja yang sangat menekankan pentingnya data yang objektif untuk memeriahkan suatu bahasa. Sedangkan kelemahannya tidak banyak, yakni kurang memperhatikan akan makna dan arti karena aliran ini cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif. Selanjutnya ada juga linguistik historis atau sering kita dengar, yaitu linguistik historis komparatif adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji perkembangan dan perbandingan antara bahasa-bahasa. Adanya pemanfaatan linguistik historis komparatif ini bagi bahasa adapun pemanfaatan linguistik historis komparatif dalam pemetaan bahasa-bahasa Nusantara, di mana hubungan kekerabatan dan keasalan itu pada umumnya bertolak dari pengelompokan bahasa-bahasa dan rekonstruksi protobahasanya. Pengelompokan adalah penentuan bahasa-bahasa dalam suatu susunan atau protokerabatan atau bisa disebut dengan family tree. Selanjutnya, rekonstruksi protobahasa ialah penetapan satuan-satuan
kebahasaan sebagai proto bentuk. Dengan demikian, melalui pengelompokan dan rekonstruksi tersebut dapat diperoleh kejelasan hubungan kekerabatan dan keasalan suatu dengan jenjang struktur dan silsilah kekerabatan bahasa tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ialah perubahan bahasa. Perubahan bahasa adalah adanya perubahan terhadap suatu kata atau bertambahnya bahasa baru berdasarkan tujuan tertentu. Itu menurut Jacobson kalau tidak salah. Awalnya perubahan bahasa ini hanya dianggap sebagai variasi bahasa, percampuran dialek yang tumpang tindih, seperti dialek yang percampuran begitu ya, dan bahkan dianggap tidak dapat diamati. Perubahan bahasa juga dikenal sebagai evolusi bahasa. Pada jangka waktu tertentu, dari bahasa sederhana menjadi bahasa yang lebih kompleks dengan berbagai variasi, modifikasi, dan ciri khas tertentu dan ciri khas dari suatu masyarakat tutur. Dari perubahan bahasa ini tentunya sudah pasti ada faktor-faktor pendukung kenapa bahasa ini bisa berubah. Jadi perubahan bahasa dapat juga dikarenakan karena faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, atau kepantasan berbicara. Ada juga perubahan bahasa dipengaruhi oleh wanita dibandingkan dengan laki-laki. Dalam beberapa kasus dapat kita jabarkan bahwa wanita cenderung menggunakan bahasa yang standar, berbicara lebih banyak atau cerewet, posisinya lebih rendah, merasa kurang aman, atau perempuan dinilai dari gayanya berbicara, menunjukkan status sosial, menggunakan bahasa isyarat, tidak suka memakai bahasa maskulin karena dianggap kasar. Terus ada juga lebih suka menggunakan bahasa yang lembut. Dalam berbicara cenderung membesarkan bunyi. Ya mungkin itu saja seingatan saya. Terus ada juga proses dari perubahan bahasa. Proses tersebut mekanisme proses perubahan bahasa bisa terjadi secara sengaja dan tidak sengaja, baik dari fonologi dan morfologi. Ada salah satu indikator perubahan bahasa itu terjadi karena ya bunyi fonologi merupakan suatu unsur terkecil dari suatu bahasa yang mudah dipahami, serta yang kedua lebih mudah menemukan fakta yang relevan dibanding tataran yang lain, serta yang ketiga kajian bunyi yang mapan karena sudah banyak diteliti, serta yang terakhir perubahan bunyi yang teratur sehingga menjadi indikasi dengan bunyi lain. Mungkin itu saja sepengetahuan dari materi-materi yang sudah teman-teman jelaskan ataupun ibu dosen yang sudah jelaskan. Selebihnya mohon maaf jikalau penjelasan saya terbelit-belit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.